Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran Excel. Pada kali ini kita akan kembali mengulas tentang fungsi lookup. Apa itu fungsi lookup? Fungsi lookup itu adalah suatu fungsi di Excel di mana pengguna dimudahkan dengan mengetikkan kode, kemudian muncul beberapa informasi. Kita simulasikan dulu VLOOKUP itu seperti ini. Nah, di sini nama barangnya kosong, satuannya kosong, NA. Nah, harga satuannya juga kosong atau masih tertulis NA. Ketika kita ketikkan kode KH70 misalnya, nah, otomatis muncul nama barangnya, harga satuannya apa, harga satuannya berapa. Jadi ini bisa kita gunakan untuk tabel-tabel yang membutuhkan beberapa informasi, di mana kita tinggal ngetikkan kode saja. Gitu. Itulah fungsi lookup. Nah, lookup itu terbagi menjadi dua, VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu kita melihat tabel datanya. Nah, nanti kumpulan kode itu dia bersusun bagaimana. Kalau dari atas ke bawah, ini berarti naik dan turun disusunnya kode itu, maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. V dari kata vertikal. Sedangkan apabila kodenya itu disusun dari kiri ke kanan atau menyamping, sedangkan informasi-informasinya berada di bawah kode, maka kita akan menggunakan HLOOKUP. Karena kodenya menyamping, maka menggunakan HLOOKUP. H dari kata horizontal. Nah, itulah pengenalan fungsi lookup. Sebelum menggunakan fungsi lookup, kita terlebih dahulu harus membuat tabel datanya. Seperti yang ada di layar, ini adalah tabel data dari beberapa jenis barang yang ada harga satuannya, harga nama barangnya juga ada harganya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita rapikan dulu tabel data barang daftar persediaan perlengkapan kantor ini. Yang pertama kita tengahkan judul dulu. Nah, judul ini kita tengahkan dengan cara mengklik dan drag, klik, tahan, dan tarik sampai batas tabel. Tabel ini ada dari kolom A sampai kolom D, maka kita blok dari A1 sampai D1. Kemudian dari menu Home, kita pilih Merger and Center. Jadi ada beberapa sel ini kita gabung menjadi satu dan tulisannya otomatis berada di tengah. Kemudian kita kasih garis tabelnya. Nah, di sini kita kasih garis semua saja, di semua sisinya, atas, kiri, kanan, bawah, maka kita pilih All Border. Kita lihat, klik di luar tabel untuk melihatnya. Kemudian kita rapikan dengan cara memberi warna. Jadi kita blok mana sel yang akan dikasih warna. Kemudian dari sub menu font kita pilih gambar teko ini, kemudian pilih warnanya. Biru misalnya. Kita lihat hasilnya seperti itu. Berikutnya kita tengahkan. Nih, judul tabel atau kepala tabelnya ini kita tengahkan. Kita blok dulu, kemudian pilih sub menu alignment, ini center, atasnya juga center. Jadi dia kalau kita lebarkan, nah dia berada di tengah-tengah persis, di tengahnya. Ini karena center, dua center ya. Kemudian langkah berikutnya kita rapikan tabel dengan cara memberi simbol rupiah pada kolom harga. Jadi kalau di Excel, rupiah tidak boleh diketik secara manual. Kita munculkan menggunakan fungsi pada sub menu number, kemudian pilih ini simbol rupiahnya. Nah, rupiahnya sudah muncul.
Cuman ada beberapa sel yang berbentuk pagar atau simbol hashtag. Ini berarti kolomnya kurang lebar. Jadi kita lebarkan kolomnya dengan cara menggeser kursor ke garis batas antara D dan E. Dari yang kursornya berbentuk tanda plus putih berubah menjadi tanda panah ke kanan dan ke kiri. Klik, tahan, dan geser. Nah, kemudian sekarang kita ubah tampilan rupiahnya biar simple. Jadi kita buang 00-nya, di koma 00-nya kita hilangkan dengan cara kita pilih dari submenu number, decrease desimal. Kita lihat aja. Kalau kita lupa antara decrease atau increase, dicoba saja, tidak apa-apa. Kalau kita coba increase, 0-nya nambah. Kalau decrease berarti 0-nya berkurang. Kita klik di luar tabel untuk melihat efeknya. Tuh. Nah, sekarang tabel data kita sudah rapi. Kemudian langkah berikutnya, kita memberi nama tabel ini. Jadi nanti ketika kita menggunakan fungsi VLOOKUP, ini tabel ini harus kita blok. Nah, kalau kita kasih nama, kita tidak perlu repot untuk ngebloknya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita blok dulu tabelnya. Nah, seharusnya diblok semua. Tapi di sini dicontohkan kita ngebloknya kurang. Kita salahkan dulu, nanti kita perbaiki. Nah, satu baris ini tidak kita blok. Kemudian kita beri nama. Nah, kita kasih nama di name box atau alamat sel di sini. Kita klik. Kemudian kita kasih nama. Misalnya namanya data. Setelah diketik namanya, kemudian tekan enter. Tandanya setelah kita menekan enter tidak ada kursor yang berkedip-kedip di sini. Pemberian nama itu tidak boleh pakai tanda baca dan tidak boleh pakai spasi. Setelah itu sekarang coba kita tes. Buka bloknya dengan klik di luar kotak. Kemudian coba kita lihat di tempat tadi memberi nama. Sudah ada data, kita klik. Nah, otomatis dia ngeblok. Tapi tadi disengaja disalahkan. Kita ngebloknya kurang satu baris. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada dua alternatif. Caranya ya kita blok ulang. Kemudian kita kasih nama lagi tapi tidak boleh yang sama seperti tadi. Atau kita perbaiki area yang sudah diberi nama. Dari mana? Dari menu formulas, kemudian name manager. Nah, di sini ada. Kita klik area yang ingin diperbaiki, kemudian edit. Nah, di sini kita hapus. Kita blok ulang. Nah, udah dari A3 sampai D13 sudah diblok. Berarti tabelnya sudah diblok semua, udah benar, kita oke. Nah, sekarang kita close, kita coba lagi. Di sini kita klik data, maka dia udah terblok semuanya. Berarti tabel ini sudah siap digunakan tanpa perlu kita ngeblok, tinggal ngetik tulisan data. Nanti komputer udah membaca tabel ini. Sekarang kita ke tabel penggunaannya. Ini tabel penggunaan VLOOKUP-nya. Ini kita hapus dulu agar jelas nanti tampak penggunaan rumusnya. Nah, di sini misalnya kita masukkan kode KH70. Ketika kita memasukkan kode KH70, harapannya nanti di sini muncul nama barang, satuannya RIM, harganya berapa. Ya, yang pertama untuk nama barang, kita perhatikan di sini. Untuk nama barang kita harus hafalkan dulu. Nama barang itu pada tabel data tadi ada kolom keberapa. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, kolom keempat.
Nah, jadi kita lihat nama barang ada pada kolom kedua, satuan pada kolom ketiga, dan harga ada pada kolom keempat. Sekarang kita masukkan fungsi VLOOKUP-nya, panggil fungsi VLOOKUP dari menu formulas, lookup and reference, dia ada di bawah VLOOKUP. Kemudian kita isikan lookup value berisi di mana letak kode pada baris ke-6. Karena kita ngerjakan baris ke-6, berarti di sini kita nyari pada baris ke-6 kode ada di mana. Kita klik gunakan mouse, kodenya muncul E6. Kodenya ada di E6, maka akan muncul E6 dan di sebelah sama dengan akan muncul isi dari sel E6. Kemudian tabel array. Tabel array adalah sheet pada data, sheet data. Tapi tadi sudah kita kasih nama sehingga kita tidak perlu repot-repot ngeblok. Kita tinggal tulis saja data. Komputer langsung membaca. Ini tabel kode nama satuan. Kemudian kolom index number. Tadi kita perhatikan di kolom di tabel data, nama barang ada pada kolom kedua, maka kita ketik angka 2. Kemudian ini kita isi dengan false. Tulisannya kalau lupa ada di atas cancel, seperti ini. Nah, sudah terlihat jawabannya kertas HVS F4. Kita oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk satuan. Untuk satuan kita coba lagi dengan cara yang sama panggil fungsi VLOOKUP hanya pada kolom index number-nya yang berbeda karena satuan berada pada kolom ketiga pada tabel data tadi. Cara panggilnya fungsi VLOOKUP selain dari lookup dan reference kita juga bisa menggunakan recently used. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi yang terakhir dipakai. Kita barusan makanya VLOOKUP, maka VLOOKUP ada di atas. Sama seperti tadi, lookup value, kita klik sel kode, ada di E6. Tabel array-nya masih sama, kita ketik data. Kolom index number-nya, ini kolom ke-1 kode, kolom kedua nama barang, kolom ketiga satuan. Kolom index number-nya, satuan ada pada kolom ketiga. Kita ketik angka 3. Rank lookup kita ketik false. Kita klik OK. Ya, dia muncul. Satu lagi untuk harga satuan. Dari recently used ada VLOOKUP. Lookup value berisi kodenya, alamatnya diklik. Tabel array-nya data. Kolom indeksnya satuan, harga satuan ada pada kolom keempat pada tabel data. Kita ketik angka 4, rank lookup-nya false. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah jadi. Jadi di sini fungsi VLOOKUP-nya sudah jadi. Kita coba dengan cara mengganti kode pada sel E6. Apakah dia berfungsi? Misal kita ganti dengan BP. Enter. Nah, nama barang berubah, satuan langsung berubah. Oke, sekarang kita coba masukkan kodenya. Di sini sudah disiapkan kode. Coba kita copy dari sini aja. Blok kodenya, klik copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste spesial yang kode aja. Ya. Nah, sekarang ini kode udah masuk semua. Kita aplikasikan ke baris-baris berikutnya dengan cara mengcopy rumusnya. Kita copy rumusnya, jadi klik sel yang ada rumus VLOOKUP-nya, klik copy. Kemudian kita blok tempat yang akan diberi rumus. Kita klik panah yang ada di bawah paste, kemudian kita pilih copy formulas, paste formulasnya. Nah, yang di sini yang tercopy hanya formula rumus atau rumusnya saja. Kita lakukan juga untuk
satuan dan harga satuan. Karena ini berdekatan, kita barengkan saja. Kita blok, kemudian kita copy blok tempat hasilnya atau yang mau diberi rumusnya, kemudian kita paste lagi pada bagian paste formulasnya. Oke, nah udah masuk semuanya. Sini kita rapikan. Pada harga satuan kita kasih rupiah seperti tadi, blok. Kemudian dari menu home, sub menu number, kita pilih rupiah. Kalau dia berbentuk seperti ini, pagar atau hashtag, ini kita geser aja karena selnya kurang lebar. Kita simpelkan tampilan dengan membuang koma 00-nya. Nah, seperti ini. Sudah jadi kita tidak repot mengetik nama barang, tidak repot mengetik satuan dan juga harga satuan. Selain itu juga di sini kita akan mengurangi kemungkinan salah ketik. Untuk mengisi jumlah, maka di sini kita akan mengali antara harga satuan dan kuantitinya. Kalau kuantitinya 1 berarti jumlah 50. Pada baris ke-7, maka di sini harusnya muncul 80.000, 2 rim dikali 40.000. Nah, untuk operasi antar sel atau operasi bilangan dalam sel kita harus membubuhkan tanda sama dengan. Ketik sama dengan atau bubuhkan tanda sama dengan, kemudian kita klik sel yang akan dikali. Ini, kalau kali berarti bintang. Kemudian kita klik harga satuannya. Jadi sel G6 dikali sel I6. Kita tekan enter. Karena ini rumusnya ke bawah sama semuanya, maka kita copy seperti tadi. Copy rumusnya aja. Klik yang ada rumusnya, kemudian kita klik copy. Kemudian kita blok tempat meletakkan rumus dan kita pilih paste rumus saja, paste formula. Kita kasih rupiah sekalian. Nah, kita simpelkan tampilannya biar seragam. Nah, dari sini sudah jadi untuk jumlah, harga satuan, kuantitinya tadi di manual, ketik nama barang. Jadi nama barang, satuan, harga satuan menggunakan fungsi VLOOKUP, sedangkan jumlah itu menggunakan perkalian antar sel. Jadi itu saja pertemuan pada kali ini fungsi VLOOKUP. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.